Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini akan pick card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai perasaan terpendam dalam dirimu. Oke, mungkin kamu di sini sudah tahu ya guys ya mengenai perasaan yang ada pada dirimu sendiri, tapi ada juga dari kamu yang masih belum menyadarinya ya bahwa ada perasaan terpendam yang ingin kamu ekspresikan atau yang ingin kamu seseorang tahu tentang perasaanmu yang sebenarnya ya guys ya. Tapi kamu lebih memilih untuk memendamnya saja, cukup kamu dan Tuhan yang tahu ya. Mari kita lihat di sini ya guys ya, seperti apa sih perasaan terpendam dalam dirimu ya guys ya. Agar yang mana kalau kamu masih belum tahu gitu ya guys ya, mungkin kamu bisa menyadarinya bahwa kamu memiliki perasaan yang masih tersimpan di dalam dirimu yang mungkin saja kamu ingin kubur dalam-dalam dan tidak ingin flashback atau review tentang perasaanmu sendiri ya guys ya. Tapi penting sekali kalau kamu tahu tentang perasaanmu sendiri ya, agar kamu bisa healing dan bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Mungkin saja ada di antara kamu yang masih menyimpan luka batin, who knows ya. Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu ingin request tema dari readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini tersedia 2 file ya guys ya. Aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap file ya guys ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink muda atau merah jambu ya guys ya. Di sini pink kombinasi dengan putih ya guys ya. Pink mix white. Oke. Dan ini untuk file kedua aku kasih tanda bunga air pengantin juga tapi berwarna pink tua ya guys ya, atau kayak pink candy kayak gitu ya guys ya, magenta ya. Nah seperti itu ya guys ya. Ini sama-sama bunga air mata pengantin ya guys ya, tapi beda warna ya, namun jenisnya sama ya. Oke, silahkan dipilih ya guys ya. Yang ini file 1, yang ini file kedua. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink muda ya, atau pink mix white ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu ya, perasaan terpendam dalam dirimu ya. Apakah kamu masih memendam suatu perasaan ya guys ya? Oke, di sini ada 5 of Swords, ada the Tower, ada 10 of Wands, ada 4 of Cups, and ada 4 of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang memilih file ke-1. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Oke guys, di sini aku melihat perasaan terpendam dari dalam dirimu itu diawali dari 5 of Swords ya guys ya. Oke, ini kan general reading ya guys ya, jadi energi orang banyak ya. So bisa resonate, bisa juga tidak ya, bisa sebagian resonate, bisa juga tidak, atau full resonate atau setengah resonate ya, tergantung daripada your life story ya. Nah di sini ada 5 of Swords ya, dimulai dari 5 of Swords, dimana di sini di antara kamu ada yang memiliki perasaan terpendam yang mana ini mengenai penyesalan ya guys ya. Ada penyesalan di dalam dirimu ya. Mungkin karena kamu telah melakukan suatu kesalahan di masa lalu ya, atau ada seseorang yang
bersalah sama kamu, bisa jadi juga seperti itu ya, entah kamunya yang berbuat kesalahan atau vice versa, seseorang yang berbuat kesalahan ke kamu dan kamu menyesalinya ya, menyesal karena mungkin saja pernah mengenal dirinya. Nah, bisa jadi seperti itu ya guys ya, atau kamu menyesali perbuatan kamu yang pernah berbuat kesalahan sama seseorang gitu ya guys ya. Ini tidak bisa disesali lagi ya, karena sudah terjadi ya, sudah kejadian gitu ya guys ya. Dan ambillah sisi positif dari apa yang sudah menimpa kamu ya guys ya. Karena di sini segala yang terjadi itu selalu ada pembelajarannya buat kamu untuk kedepannya gitu loh guys ya. Nasi sudah menjadi bubur, jadi nggak bisa lagi ibarat kata tuh menyesali atau kembali ke potret lama masa yang telah berlalu untuk bisa memperbaikinya ke masa lalu tuh nggak bisa lagi. Jangan sampai kejadian tuh nggak bisa lagi ya. Yang bisa kamu lakukan adalah memaafkan dirimu atau seseorang yang terkoneksi dengan dirimu yang pernah menyakiti kamu, atau sebaliknya vice versa, kamu yang menyakiti orang lain, kamu perlu juga memaafkan dirimu sendiri ya. Dan kalau ada kesempatan minta maaf sama orang itu, kalau nggak ada kesempatan maka kamu mencoba untuk berdamai diri sendiri untuk memaafkan dirimu dan kesalahanmu ya. Yang bisa kamu lakukan adalah memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kamu ya, untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadikan apa yang sudah terjadi itu sebagai pembelajaran buat kamu ya. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan loh guys ya. Tapi orang yang baik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Di sini aku melihat bahwa entah kamu atau seseorang itu ada yang menyesal ya. Ada penyesalan yang mendalam ya guys ya. Tapi di sini penyesalannya ini di dalam dirimu ya. Entah karena kamunya yang berbuat salah atau seseorang yang pernah kamu kenal itu banyak melakukan kesalahan ke kamu sehingga membuat kamu menjadi kecewa. Nah, seperti itu ya guys ya. Apapun itu ya, cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk bisa memaafkan diri sendiri ya guys ya, untuk bisa memaafkan orang lain. Walau itu tidak mudah ya, siapa bilang mudah? Nggak mudah ya, apalagi kalau case-nya berat ya. Namun apalagi yang bisa kita lakukan ya, kita terlalu banyak menyimpan rasa penyesalan, itu hanya akan menjadi racun di dalam diri kita sendiri yang membuat diri kita menjadi tidak sehat secara psikis atau mental. Sudah saatnya kita rilis atau melepaskan itu semua ya, agar kita bisa bergerak untuk maju ya, karena kehidupan itu maju bukan mundur ya. Jadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah ya, berusahalah untuk bisa bercermin tapi tidak kembali ke masa lalu ya. Bercermin, lihat spion lihat spion kehidupanmu ya, bercermin dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, jadikan itu sebagai pembelajaran dan pengalaman hidupmu agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini perasaan terpendam dalam dirimu, aku menemukan adanya perasaan hancur ya, dikonfirmasi oleh The Tower ya. I don't know what happened with your life in the past life. Aku nggak ngerti dan nggak tahu ya apa sih yang sudah terjadi dan menimpa di dalam kehidupanmu. Tapi di sini energinya sangat berat ya guys ya. Dimana kamu mengalami kehancuran sepertinya ya. Sudah pernah mengalami kehancuran di masa lalu ya. Entah energi dari siapa ini di antara kamu ya guys ya. Kamu pernah jatuh ya. Pernah berada di titik terendah, bahkan benar-benar mengalami masa keterpurukan. Kamu pernah berada di posisi itu ya. Dimana di sini kamu pernah mengalami yang namanya kehancuran. Entah itu kehancuran secara fisik atau secara psikis atau mental ya guys ya. Dimana sepertinya, sorry to say ya, ada di antara kamu yang sampai babak belur ya. Terutama ini babak belur secara psikis atau mental ya. Dihajar atau ditempa oleh badai kehidupan yang menerpa ya. Secara bertubi-tubi dan secara brutal. Kamu pernah dibuat hancur hatinya. Entah itu oleh seseorang, oleh beberapa orang, atau oleh kehidupan sendiri ya. Yang mana ini membuat kamu merasa tidak terima ya. Ada di antara kamu yang masih belum terima ya dengan kondisi kehidupanmu yang ya tidak baik-baik saja ya guys ya. Kamu merasa hidupmu ini sangat berat ya. Ujian hidupmu atau cobaan hidupmu ini luar biasa ya. Memang aku akui di sini ya, kamu itu luar biasa ya. Hebat, mampu bertahan, survive di tengah badai kehidupan. Oleh karena itu kamu perlu bersyukur. Kamu termasuk orang yang kuat loh ya. Hingga detik ini kamu bisa survive ya dari kejadian-kejadian buruk atau pengalaman pahit yang pernah kamu alami di masa lalu ya.
bahkan kamu pernah dihancurkan atau mengalami kehancuran, tapi kamu mampu untuk bangkit dari keterpurukan itu ya. Kamu mampu bangun dan berusaha lagi dari awal, dari nol, merintis ya. Benar-benar kamu di sini tidak ada yang membantu kayaknya ya. Benar-benar kamu berusaha sendiri ya. Ibarat kata itu ngesot ya, atau berusaha untuk bangkit itu berdiri, berpijak di kaki sendiri ya. Walaupun kamu sampai megang batang pohon ibarat kata gitu ya, tapi kamu mampu berdiri sendiri gitu loh guys ya. Wah, luar biasa ya. Tapi di sini perasaan terpendammu ya, yaitu adanya kehancuran, di mana kamu masih menyimpan luka batin dari kehancuran yang pernah kamu alami ya. Mungkin kamu pernah terluka, disakiti oleh seseorang atau beberapa orang yang membuat kamu benar-benar sulit untuk memaafkan mereka ya. Bahkan di sini kamu kayak ada rasa jerak atau kapok juga ya, terkoneksi dengan seseorang atau beberapa orang yang benar-benar bikin kamu mengalami kesakitan di dalam hidupmu yang luar biasa gitu ya guys ya. Maka di sini sebaiknya kamu berusaha untuk healing atau menyembuhkan luka batinmu ya, secara perlahan. Itu tidak akan mudah memang ya. Semua penyembuhan, apalagi penyembuhan luka batin, itu biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya. Perlu proses ya guys ya, tidak instan. Karena tidak ada sesuatu yang baik itu instan ya guys ya. Tapi segala sesuatu itu berproses. Maka ikutilah jalannya ya. Kalau kamu mau berproses, kamu memiliki keinginan untuk bisa menyembuhkan luka batinmu, maka itu ada peluang atau kesempatan untuk kamu bisa sembuh secara psikis atau mental, kamu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya ya guys ya. Sudah bagus kalau kamu bisa menjauh, cut off koneksi, bahkan jaga jarak dan bikin batasan dari orang-orang toksik yang pernah melukai kamu atau membuat batin kamu terluka ya guys ya. Tapi di sini jangan memendam perasaan negatif ya guys ya. Lambat laun kamu perlu mengikis perasaan negatif yang ada di dalam dirimu ya, agar itu tidak memberikan pengaruh atau efek yang buruk di dalam kehidupanmu ya. Jangan biarkan potret kehancuran menghantui kamu atau menakut-nakuti kamu, karena itu sudah berlalu. Cobalah untuk rilis atau lepaskan dan jalani kehidupanmu yang baru. Buka lembaran hidupmu yang baru ya, yang tentunya akan terlihat lebih cerah dan lebih baik daripada sebelumnya ya. Kamu harus terus optimis dan berusaha untuk bersemangat, menyemangati diri kamu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian di sini aku merasakan di antara kamu ada yang memiliki perasaan terpendam yang mana kamu merasa terbebani ya. Entah itu terbebani oleh beban keluarga ya, secara material kah atau secara non material ya, secara psikis kah ya. Ada permasalahankah atau ada sesuatu yang membuat kamu menjadi overthinking sehingga kamu di sini benar-benar menjadi terbebani dan membuat perasaan kamu ini menjadi tidak tenang ya guys ya. Berat ya, pikiran kamu tuh berat banget ya, karena banyak sekali yang masuk di dalam pemikiran kamu ya guys ya. Inilah itulah, belum lagi pemikiran kamu tuh jalan kemana-mana gitu ya, dan itu benar-benar membebani kamu, baik itu secara fisik maupun secara psikis ya. Di sini sebaiknya kamu jangan terlalu overthinking ya, jaga kesehatan mental dan pikiran kamu ya, karena penyakit itu bersumber daripada pikiran ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, bawa relax aja ya. Hidup memang seperti itu, ada suka dan duka ya, ada masalah itu pasti ya. Tapi kamu harus tahu ya bahwa masalah itu akan berlalu ya seiring dengan waktu, dan ketika kamu sudah menemukan solusinya ya. Setiap ada masalah itu selalu pasti ada solusi. Jadi jangan patah arang dan jangan pernah menyerah atau stuck dalam menghadapi permasalahan hidup ya. Coba cari solusinya ya. Berpikir boleh, tapi jangan overthinking ya. Santai saja ya, karena dengan kamu memiliki pikiran yang jernih dan tenang, kamu akan bisa menemukan solusi yang tepat ya, solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan hidupmu ya. Sebaliknya, semakin kacau pikiranmu, maka semakin akan memperkeruh suasana dan akan memperkeruh pemikiranmu sendiri ya, sehingga kamu akan menjadi sulit untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan terlalu memendam perasaan yang membebani kamu ya. Terkadang kamu perlu melepaskannya ya, mungkin dengan cara menulis ya, menulis di dalam diary ya, atau di personal note di handphone kamu ya.
kamu bisa menumpahkan perasaan kamu ya melalui tulisan ya agar tidak terlalu terbebani. Kamu juga bisa curhat dengan orang yang terpercaya ya untuk bisa bertukar pikiran atau hanya sekedar untuk bisa melampiaskan atau menumpahkan perasaanmu yang perlu didengar gitu ya. Terkadang kamu perlu bahu untuk bisa bersandar ya. Jadi kamu tidak selalu menjadi hero atau seseorang yang selalu memikul beban perasaan sendiri atau beban orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu juga perlu sandaran untuk bisa beristirahat sejenak agar bisa memulihkan pemikiran kamu menjadi lebih jernih lagi, agar kamu bisa berpikir dengan clear atau lebih jelas, agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang kamu hadapi ya. Oke. Dan di sini perasaan terpendam dalam dirimu adalah mengenai kesedihan kamu ya. Di antara kamu ada yang bersedih karena kamu pernah mengalami kegagalan, entah itu kegagalan dari segi usaha, finansial, ya, atau dari segi hubungan ya guys ya. Ada kegagalan yang terjadi di dalam hidupmu yang membuat kamu menyesal atau membuat kamu kecewa ya, merasa benar-benar kayak hampa atau merasa kayak nggak ada guna atau nggak berdaya gitu ya guys ya. Padahal apa yang sudah terjadi, ya itu memang sesuatu yang harus terjadi ya. Karena di balik itu ya pasti ada hikmah atau pembelajarannya ya. Ada pesan atau message yang harus kamu terima, yang harus kamu baca, yang harus kamu ketahui ya, agar kamu bisa mengambil jalan yang lebih baik lagi. Terkadang semesta menggagalkan sesuatu yang kamu pikir itu adalah yang terbaik ya. Karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Yang menurut kita baik itu belum tentu baik ya. Yang menurut kita tidak baik itu belum tentu tidak baik ya. Ikuti saja alur jalan daripada kehidupanmu, termasuk mengenai pencapaian pekerjaanmu ya, dan hubunganmu ya. Kalau terjadi sesuatu yang mana ada kegagalan ya, berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan atau diperbaiki, atau memang itu bukan ditakdirkan untuk kamu. Sekeras apapun kamu berusaha, kalau itu bukan ditakdirkan buat kamu, bukan untuk kamu, bukan menjadi milik kamu ya, maka tak perlu dipaksakan, dia akan lepas dengan sendirinya walau kamu berusaha mati-matian untuk mempertahankannya ya. Jadi kamu jangan terlalu melekat atau mengikat pada sesuatu ya, atau pada seseorang ya guys ya. Kalau memang sudah digagalkan atau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya sudah, lepaskan. Mungkin itu bukan untuk kita, bukan ditakdirkan untuk kita. Seperti itu ya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya jalani saja ya. Berusahalah untuk ikhlas. Walau itu tidak mudah ya guys ya. Hanya mudah untuk diomongkan ya, ikhlas itu mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk diaplikasikan. Memang benar ya. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk melepas dan mengikhlaskan ya, maka kehidupan kita akan stuck ya, begitu-begitu aja, sulit untuk maju, sulit untuk berkembang ya. Sementara roda kehidupan itu terus berputar. Mau jadi apa kita kalau kita hanya stuck ya? Sudah saatnya kita bangkit dari keterpurukan ya. Dan jangan pernah menyerah dengan yang namanya kegagalan. Gagal sekali, coba lagi, gagal lagi, coba lagi sampai berhasil ya. Kamu harus memiliki tekad yang kuat kalau ingin menjadi orang yang sukses ya. Karena kegagalan sebenarnya itu menguatkan mental kamu loh guys ya. Kamu lagi diuji coba oleh semesta. Seberapa kuat dirimu untuk menerima terpaan ujian cobaan kehidupan ini ya. Justru orang-orang sukses itu banyak mengalami kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Karena dari kegagalan, orang-orang sukses itu bisa belajar untuk bisa berhasil ya. Jadi kamu yang melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, itu mereka tidak hanya mencoba sekali, pasti berulang kali ya. Karena kekuatan tekad mereka yang bulat, yang benar-benar mereka punya prinsip yang kuat, itu yang membuat mereka sampai detik ini bisa menjadi orang atau berada di titik puncak keberhasilan mereka ya. Karena mereka memiliki dorongan yang besar untuk bisa menjadi sukses. Oleh karena itu kita jangan sampai kalah dengan kegagalan ya. Justru jadikan kegagalan itu sebagai motivasi kamu untuk bisa meraih kesuksesan. Kegagalan bukan akhir segalanya, tapi kegagalan adalah awal buat kamu untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi ya. Kesuksesan akan kamu dapat berlipat ganda ketika kamu mengalami berulang kegagalan. Kegagalan mengajarkan kamu banyak hal, dan kegagalan adalah salah satu guru terbaik buat kamu untuk bisa pelajari hal-hal yang berharga yang nantinya akan membuat kamu menjadi orang besar atau menjadi orang yang benar-benar
mengalami kesuksesan yang luar biasa karena kamu sudah belajar dari kesalahan, dari kegagalan, dan itu adalah pengalaman yang berharga yang kamu dapatkan, yang menjadi story dan history hidupmu. Kamu harus melewati lika-liku kehidupan, tantangan dan rintangan. Dari sanalah kamu menjadi sosok yang tangguh dan kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next, di sini perasaan terpendam dalam dirimu, ya. Kamu menginginkan yang namanya ketenangan dan kedamaian, ya, dikonfirmasi oleh Four of Swords. Aku merasa bahwa perasaan terpendammu itu adalah lelah. Kamu merasa lelah dengan kehidupan ini, ya. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datang bertubi-tubi di dalam hidupmu, ya. Dan itu bikin kamu secara emosional itu lelah, capek, ya. Pengen istirahat, pengen rehat, pengen pensiun. Ya, ibarat kata tuh seperti itu loh guys ya. Kamu tuh pengen kayak ada waktu me time atau ada waktu buat kamu sendiri untuk melepas rasa penat atau lelahmu, ya. Karena kamu capek mungkin melihat drama-drama atau sandiwara-sandiwara kehidupan yang dimainkan oleh orang-orang toksik di sekitar kamu. Jadi kamu pengen istirahat gitu loh guys ya. Itu adalah perasaan terpendam yang kamu miliki. Oleh karena itu kamu perlu me time, kamu perlu privacy untuk dirimu sendiri, ya. Jangan habiskan energimu dan jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau kamu menginginkan adanya kedamaian dan ketenangan dalam hidupmu, maka sudah saatnya kamu menjauhkan diri dari drama-drama atau sandiwara-sandiwara yang tidak penting yang diciptakan oleh orang-orang toksik di luar sana. Lebih baik kamu masuk ke dalam diri sendiri dan menyelami, lebih mengenal dirimu sendiri, agar kamu bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading kembali ke file kedua. Hai, file kedua, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file kedua ya, dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink candy atau pink magenta ya. Wah, ini pink tua ya guys ya. Mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya, perasaan terpendam yang ada di dalam dirimu yang perlu kamu ketahui ya guys ya. Oke. Di sini ada Six of Swords. Ada Six of Cups. Ada The Lovers, ada Three of Pentacles, ada Three of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang memilih file kedua. Oke, di sini kita lihat energi dari dirimu ya guys ya, yang pilih file kedua ya. Tapi sebelumnya kita scanning dulu zodiak yang ada di file kedua. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. So, di sini aku merasa bahwa kamu memiliki perasaan terpendam di mana sebetulnya kamu ingin sekali ya mengasingkan diri. Ya, ada di antara kamu ini yang pengen mengasingkan diri sendirian. Jangan ada di keramaian ya, jangan terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang yang pernah menyakiti hatimu ya. Karena di sini kamu merasa terluka ya guys ya. Ada luka batin yang masih belum sembuh yang perlu kamu sembuhkan ya guys ya. Oleh karena itu kamu perlu healing. Sepertinya di sini kamu perlu tamasya atau berpergian, kulineran, atau membuat diri kamu menjadi happy ya, melakukan aktivitas-aktivitas positif yang menyenangkan ya. Mungkin seperti jalan-jalan ya, atau grounded, jalan-jalan di alam bebas ya, di taman, di kebun ya. Mencoba untuk menyatu dengan alam semesta ya guys ya, dengan melihat pemandangan-pemandangan seperti itu loh guys ya, yang bisa bikin perasaan kamu jadi lega, yang bisa bikin perasaan kamu jadi happy ya, happy kembali atau berbahagia kembali ya. Karena sepertinya di sini kamu krisis dengan yang namanya kebahagiaan ya. Ketika kamu mengingat hal-hal yang menyakitkan yang pernah kamu alami di masa lalu ya. Oleh karena itu perasaan terpendam yang ada di dalam dirimu adalah kamu ingin menepi, kamu ingin menjauh dari hingar-bingar, dari hiruk-pikuk
keributan atau keramaian manusia. Ya, kamu pengen seandainya itu kalau bisa terbang ke Mars, ke planet mana gitu ya guys ya. Rasanya pengen berada di suatu tempat di mana kamu bisa menenangkan diri. Nah, seperti itu ya. Karena kamu di sini memang butuh ketenangan ya, butuh yang namanya ketenangan untuk bisa memulihkan perasaanmu atau luka batinmu. Tapi tidak segitunya juga kali ya pergi ke planet atau kemana gitu ya guys ya. Mungkin cukup di rumah saja ya untuk bisa menenangkan diri ya. Yang mana kamu bisa membuat suatu lingkungan atau circle di mana kamu bisa tenang gitu ya. Bisa jauh dari orang-orang toksik ya guys ya. Jadi tidak juga sih perlu pergi ke suatu tempat yang jauh ya. Cukup di rumah atau di tempat-tempat yang bisa bikin kamu merasa nyaman dan tenang, itu saja ya guys ya. Karena di sini aku merasakan bahwa kamu ini sering sekali terkoneksi dengan orang-orang toksik ya, atau bercibaku dengan perilaku-perilaku toksik dari orang lain ya. Orang-orang yang sepertinya ini suka cari gara-gara sama kamu ya, yang mana secara tidak langsung energinya mereka tuh terserap sama kamu gitu ya. Kamu ini mudah sekali untuk menyerap energi orang karena mungkin kamu adalah empat atau kamu adalah seseorang yang memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi ya kepada sesama makhluk hidup. Itu kenapa bikin kamu merasa lelah sendiri terkadang ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Mungkin kamu cuman mendengarkan cerita orang atau dengerin curhatan teman gitu, tapi kamu kayak ngos-ngosan ya, atau merasa lelah, merasa capek sendiri karena energi kamu tersedot. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau energi kita ini tidak besar ya, atau vibrasi kita ini naik turun tidak stabil ya guys ya, kalau tidak kuat-kuat ya mendengarkan cerita sedih orang lain, mendengarkan keluh kesah orang lain, itu bisa mempengaruhi energi kita secara tidak langsung, akan berdampak pada mood kita atau suasana hati kita ya, merasa tidak enak, rasa tidak nyaman ya. Karena kalau orang berkeluh kesah atau mengatakan hal-hal yang negatif dari story-nya mereka ya, itu secara tidak langsung mereka lagi berbagi energi negatif ya. Jadi jangan sering-sering kamu ya, atau kalau bisa batasi diri aja ya, jangan suka mendengarkan keluh kesah orang ya kalau kamu tidak kuat ya, atau jangan suka kamu mendengarkan hal-hal yang negatif ya. Karena kalau energi kamu low atau kamu berada di low vibrations ya, energi kamu rendah ya, itu bisa bikin kamu menjadi down atau ikutan frustasi atau ikutan merasakan kesedihannya mereka, karena energi ini menular ya guys ya. Jadi you must be careful to carry your energy. Kamu perlu merawat energi kamu ya, memelihara energi kamu agar tetap stabil, berada di dalam vibes yang positif, di dalam getaran yang tinggi, agar kamu bisa menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan semangat ya guys ya. Karena semangat adalah salah satu energi positif ya. Kalau kamu sampai kehilangan semangat, berarti energi kamu itu mulai menurun, atau kamu mulai kehabisan energi positif, dan kamu perlu charge atau recharge energi kamu lagi ya, dengan membuat diri kamu merasa happy atau bahagia ya. Jadi kamu perlu menyenangkan hati kamu, perlu kamu membahagiakan dirimu sendiri ya guys ya, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa bikin kamu jadi happy ya guys ya. Kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat mood kamu menjadi stabil kembali atau merasakan rasa kegembiraan. Nah, seperti itu ya. Pertahankan rasa sukacita agar kamu memiliki perasaan yang lebih nyaman ya. Oke. And next, di sini perasaan terpendam dalam dirimu yaitu mengenai masa lalumu ya guys ya. Jadi ada di antara kamu yang masih belum move on, yang masih sering kepikiran atau terkadang-kadang terpikirkan seseorang yang pernah mengisi hatimu atau hari-harimu di masa lalu ya. Mungkin ini mantan kamu, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan pasangan, atau mantan teman, mantan sahabat, atau mantan siapapun ya, yang mana pernah terkoneksi dengan dirimu ya, yang membuat kamu terkadang teringat tentang masa lalu ya, dan kamu memendam rasa. Mungkin kamu pernah menyukai seseorang ya, yang mana seseorang itu meninggalkan kamu atau memutuskan hubungan sepihak, who knows ya. Atau ada seseorang dari masa lalu yang pernah menyentuh hatimu, yang membuat kamu jatuh cintrong ya, atau bikin kamu merasa nyaman, tapi ternyata ya ada cinta bertepuk sebelah tangan ya, who knows ya. Ada orang masa lalu atau ada cerita masa lalu yang bikin kamu
teringat kembali ya dengan momen-momen di mana kamu dan dia pernah menjalin hubungan atau koneksi yang membuat kamu merasa bahagia kah atau merasa nyaman ketika adanya kebersamaan dengan orang itu, dan di antara kamu ada yang masih memiliki perasaan terpendam mengenai dirinya, walau kamu mungkin sudah berkeluarga, walau kamu mungkin sudah punya pasangan lagi, walau kamu sudah memiliki kehidupan baru atau membuka lembaran baru, tapi terkadang kamu masih keingat juga ya. Nah, perasaan yang seperti ini kamu perlu benahi ya guys ya, agar kedepannya kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, karena perasaan seperti ini lumayan mengganggu ya, mengganggu aktivitas kamu ya, karena semua berfokus pada pikiran kamu sendiri ya. Kalau pikiran kamu terganggu, otomatis apapun yang kamu kerjakan jadi serba salah atau tidak karuan ya. Jadi fokus kamu bisa terpecah, konsentrasi kamu bisa buyar ya, kalau kamu terus memikirkan sesuatu yang sudah berlalu ya. Segala sesuatu yang berlalu biarlah berlalu ya, karena kehidupan itu terus berjalan ya. Jadi lihatlah ke depan, jangan lihat apapun yang sudah di belakang, yang sudah lewat ya. Yang terjadi sudahlah terjadi, biarlah terjadi ya. Sekarang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu yang perlu kamu pikirkan atau fokuskan ya. Karena kehidupan kamu ini berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, jadi di sini belajarlah untuk melepaskan masa lalu ya. Walau itu tidak mudah ya, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Oke, next, perasaan terpendam dalam dirimu ya. Nah, ini Six of Cups ini terkoneksi dengan The Lovers ya. Itu kenapa ya? Ini lebih ke arah pasangan, asmara, hubungan ya, hubungan asmara, di mana kamu pernah kenal atau menjalin suatu hubungan asmara dengan seseorang yang mungkin saja pernah kandas ya, karena sesuatu ya, entah kamu atau dia yang meninggalkan hubungan itu, atau hubungan itu buyar ya, karena kesalahpahaman atau karena sesuatu ya, atau salah satu pihak yang memutuskan ya. Itu ada perasaan terpendam yang masih tidak terima, entah itu dari dirimu atau dari seseorang yang pernah terkoneksi dengan dirimu ya. Jadi vice versa di sini ya guys ya. Oleh karena itu ya, cinta masa lalu atau orang yang pernah mengisi hatimu di masa lalu, biarlah itu menjadi potret kenangan, tapi bukan berarti harus selalu kamu kenang ya. Cukup menjadi bagian daripada story hidupmu, tapi jangan sampai menjadi bagian dari hidupmu yang terus menghantui kamu dan membuat kamu merasa tidak tenang dalam hidup ini ya. Kamu tidak perlu untuk melupakan ya, karena semakin kamu melupakan, kamu akan semakin ingat. Tapi biarkan, lepaskan ya, dan mencoba untuk ikhlaskan. Dengan begitu kamu akan merasa kehidupan kamu akan diperbaharui ya. Tentunya dengan kehadiran orang-orang baru yang saat ini hadir di dalam kehidupanmu. Cobalah untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan sudah saatnya kamu bangkit untuk bisa mendapatkan dan menemukan segala sesuatu yang baru yang datang ke dalam kehidupanmu. Karena koneksi barumu sedang diperbaharui ya, sesuai dengan perjalanan spiritualmu. Semakin spiritualmu meningkat, maka semakin kamu akan mengalami pembaharuan-pembaharuan di dalam kehidupanmu, dan kamu harus tahu itu ya guys ya. Jadi sudah tinggalkanlah apa yang sudah terjadi di masa lalu ya, jangan terlalu diingat lagi ya, biarkan segala sesuatunya berjalan apa adanya. Sekarang fokuskan terhadap apa yang ada saat ini untuk bisa melesat dan untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Oke? Dan di sini perasaan terpendam yang ada di dalam dirimu, ada Three of Pentacles ya, dimana di sini sebetulnya kamu ingin meluapkan atau mengungkapkan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ya, yang mungkin ini pernah bermasalah sama kamu ya, orang-orang ini, atau orang ini pernah membuat sesuatu yang membuat hati kamu merasa tidak nyaman ya guys ya, yang mana kamu ingin mengungkapkan unek-unek kamu ya, atau perasaan yang membuat kamu merasa sungguh tidak nyaman ya, dengan perasaan kamu yang kayaknya ada masih mengganjal ya guys ya. Nah, kalau kamu misalnya ketemu dengan orang ini ya, kalau kamu berkesempatan ketemu dengan orang-orang yang
membuat perasaan kamu hingga saat ini bercampur aduk atau tidak nyaman ya, kalau memang perlu kamu sampaikan ya sampaikan saja ya guys ya. Katakan perasaan terpendammu ya, atau unek-unekmu ya guys ya, yang bikin kamu merasa terbebani ya, agar langkahmu semakin ringan ya, dan tidak terbebani oleh perasaanmu sendiri ya guys ya. Terkadang kamu perlu untuk mengungkapkan sesuatu yang terpendam agar kamu merasa lega ya. Jadi ada hal yang mungkin saja yang masih kamu pendam, rasa dongkol kah, rasa kesal kah, unek-unek yang membuat kamu tidak nyaman kah ya, ada sesuatu yang tidak kamu bisa terima kah dari perkataan-perkataan orang yang toksik ya, atau perilaku-perilaku orang yang toksik ya. Kalau kamu punya kesempatan untuk bisa mengungkapkan itu ya, kamu bisa mengatakannya gitu, agar mereka tahu gitu bagaimana perasaanmu, sehingga mereka tidak bisa semena-mena lagi terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And the last one, perasaan terpendam dalam dirimu. Di sini ada Three of Cups ya, dimana sebetulnya kamu ini menginginkan teman, kamu menginginkan kawan ya. Terkadang kamu merasa kesepian, mungkin kamu kehilangan teman-teman, atau kamu dipisahkan dengan orang-orang yang dulunya mengisi hari-harimu ya, atau kamu dijauhkan dari orang-orang yang pernah menjadi teman-teman kamu ya guys ya. Mungkin hingga saat ini kamu masih belum terima, atau kamu masih ingin bergabung dengan mereka, tapi sepertinya ada jarak yang memisahkan ya. Kamu perlu tahu alasan dibalik kamu dijauhkan dari orang-orang atau teman-teman atau kawan-kawan yang pernah terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Karena tidak mungkin semesta memisahkan kamu dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu tanpa alasan ya. Di sini terkadang kamu merasa kesepian ya. Perasaan terpendam yang ada di dalam dirimu adalah kamu ingin berkawan, kamu ingin menjalin pertemanan ya. Dan kamu harus tahu ya, dunia ini tidak selebar daun kelor ya. Dunia ini luas ya guys ya. Kalau ada orang-orang masa lalu yang telah berlalu, biarkan, lepaskan. Karena orang-orang yang baru akan datang siap sebagai penggantinya mereka ya, yang akan mengisi hari-harimu ya. Jadi cobalah untuk membuka hati ya, cobalah untuk membuka pikiran, dan cobalah untuk membuka diri untuk menerima hal-hal baru dan orang-orang yang baru yang ingin berkawan atau menjalin koneksi dengan dirimu ya. Who knows, kamu akan cocok atau kamu akan menemukan orang-orang yang sepadan atau selevel, sefrekuensi, sevibrasi dengan dirimu, sehingga kamu bisa memiliki hubungan atau relasi yang sehat, yang tentunya bisa membuat duniamu lebih berwarna ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.